Halo Bung Rocky, kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi. Ini saya jadi teringat juga karena ternyata banyak yang mengingatkan saya. Ini kenapa Bung Rocky Gerung tidak membahas soal Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo yang sudah dijadikan tersangka gitu. Akhirnya. Oh, udah tersangka. Oh iya, saya ingatkan. Kelihatannya kita kemarin memang fokus perhatian kita tidak ke situ ya. Belum karena bukan berarti itu tidak penting, tapi tetap kita ada fokus yang lain. Dan kedua tentu saja kita juga ingin membahas kelanjutan dari kelucuan yang terjadi antara Mahkamah Konstitusi dengan DPR. Karena mantan ketua-ketua Mahkamah Konstitusi mulai dari Jimli Asidiki, Mahfud MD, terus kemudian Hamdan Zulfa, dan ada kalau tidak salah ada 9 tadi disebut hakim Mahkamah Konstitusi, tidak semua dari langsung, tapi mereka mendatangi Mahkamah Konstitusi dan memprotes apa yang dilakukan oleh DPR mencopot Hakim Agung Aswanto. Jadi saya kira kita mungkin dua topik itu menurut saya cukup menarik kalau kita bahas Bung Rocky, karena kalau dalam kasus Putri Chandrawati itu orang kemudian setelah 40 hari lebih tidak jadi tersangka dan kemudian setelah mau diserahkan kepada kejaksaan baru akhirnya ditetapkan jadi tersangka. Ya, orang menunggu sebetulnya saksi kuncinya adalah Ibu Putri. Dan seluruh peralatan hukum sudah diberikan pada Ibu Putri sebagai fasilitas yang adalah dia, termasuk perlindungan saksi yang kemudian dicabut lagi karena tidak perlu lagi dilindungi dengan alasan bahwa udah terbuka kasusnya tuh. Dan orang menunggu tahap berikutnya apa tuh, nyampe ke kejaksaan apa enggak. Nah, kalau dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan, itu artinya tekanan publik itu membuat kasus ini berjalan walaupun lambat. Jadi satu tahap dari kita hadapi itu, atau sudah kita terima, yaitu sebagai tersangka dan ditahan. Yang berikut tentu yang kontroversi adalah kedudukan dari saudara pengacaranya, saudara siapa namanya? Febri Diansah. Febri. Yang dulu bekas KPK tuh. Orang menganggap bahwa satu lagi, Rasa Mala Tonang itu dia menjadi pengacaranya Ferdy Sambo, ya, itu dia. Ini persoalan etis ya dua-duanya ya. Iya, itu kan dalam banyak hal kita bisa bilang oke, itu hak dari tersangka untuk didampingi supaya hukum acaranya itu ditegakkan. Ya. Kalau sampai sekedar batas hukum acara, semua pengacara bisa lakukan itu. Karena pengacara ditrain untuk memanfaatkan hukum acara untuk meringankan tuduhan pada tersangka. Jadi kalau kita belajar dari awal, fungsi dari hukum acara adalah, ini kalau pengacara itu memang tugasnya menegakkan hukum acara supaya dia dilindungi karena prinsip hukum acara yang terutama dalam hukum acara prinsipnya adalah habeas corpus. Jadi si terdakwa harus dilindungi supaya dia bisa tiba dengan selamat di depan hakim. Itu namanya prinsip habeas corpus. Nah, kalau itu semua pengacara bisa lakukan. Nah, khusus terhadap saudara Febri dan pengacara Sambo, orang menduga bahwa ada sesuatu di belakang penerimaan mereka sebagai pengacara Ibu Putri itu. Habeas corpusnya bukan itu lagi soalnya. Karena udah tersangka, maka status dari Ibu Putri itu sudah dilindungi oleh hukum acara. Nah, sekarang orang mau cari tahu kenapa Febri menerima permintaan itu. Di kalangan teman-temannya pasti ada yang menganggap itu kurang etis, ada yang menganggap ya udahlah mau diapain lagi itu. Nah, ini sebetulnya yang jadi problem masyarakat sipil. Kalau misalnya Febri itu bukan tokoh hak asasi manusia, atau bukan tokoh KPK, orang mungkin anggap oke, dia profesional. Tapi Febri itu dia profesional plus sebetulnya tuh. Nah, dalam kasus Sambo ini tuh komplikasinya panjang. Jadi saya menganggap bahwa apakah itu sudah dihitung oleh saudara Febri, bahwa dengan membela itu berarti sebut aja ada sedikit konflik of interest gitu. Lain misalnya kalau memang nggak ada pembela yang profesional untuk membela Ibu Putri, maka Febri mesti ambil ahli itu. Sama seperti dulu Buyung Nasution seringkali jadi kontroversi, dia bahkan membela Wiranto sebagai waktu sidang penjahat perang itu. Dan saya ngomong sama Buyung ABN kita panggilnya, Adnan Buyung Nasution bilang,
Ya memang itu tugas saya. Lalu saya tanya kenapa nggak orang lain tuh? Ya nggak ada yang mau. Masa dibiarin orang dituntut hukuman mati misalnya nggak kita bela tuh. Jadi tetap mendua di situ. Nah saya balik lagi pada soal Febri. Kalau tidak ada orang, nah, silahkan Febri lakukan. Tapi kelihatannya banyak orang yang bersedia untuk jadi pembela Ibu Putri. Dan orang menganggap bahwa Febri dipilih justru karena kontroversi itu. Kan ditawarkan pada Febri lalu dia bilang oke, iya tuh. Dan saya nggak tahu apakah ada percakapan hati nurani atau semacam konsultasi dengan teman-teman lawyernya. Kan tradisi kita kalau ada permintaan yang agak kontroversial, di situ ada soal hukum bercampur dengan politik, sebaiknya sounding dengan komunitas pembela ya komunitas lawyer yang basisnya adalah tadinya LSM. Kan Febri LSM ke apa dulu, ICW atau apa itu. Watch, ya, Indonesian Corruption Watch. Iya. Jadi ini masalahnya tuh. Nah, memang agak sulit menentukan soal kebebasan seseorang untuk memilih menerima kasus atau tidak menerima kasus. Tapi presiden di belakang itu kan banyak tuh. Ya. Banyak juga tokoh-tokoh yang dulu memperjuangkan hak asasi, tapi kemudian tiba-tiba karena urusan pragmatis lalu melupakan dalil itu. Ya. Oke, jadi ini ada persoalan moral, ada persoalan etika, dan saya kira publik itu sedang menguji ya, menunggu dan juga menguji sampai di mana batasnya itu kan, karena memang selalu para pengacara itu menyatakan bahwa kami tidak bisa menolak ketika orang datang memohon bantuan, tetapi kan ada batasan moral. Bahkan dalam kasus ini, kasus Ferdy Sambo, pengacara Hotman Paris juga mengaku bahwa dia ditawari dan itu bayarannya sangat menggiurkan, dan dia menolak karena dia diamuk oleh anak dan istrinya. Ya, itu yang saya sebut tadi variabel hati nurani sebetulnya. Ya. Kalau sekedar variabel kode etik ya nggak ada kode etik yang melarang orang membela perkara apapun perkaranya itu. Malah wajib pengacara harus membela. Gitu. Ya, itu wajib tuh. Tetapi kan ada yang disebut sebagai conditionality, the conditionals. Dalam syarat-syarat apa misalnya? Kalau betul-betul tadi keterpenuhan syarat pembelaan itu semua orang menolak, misalnya ada orang yang ambil, enggak, saya mau bela. Tetapi ini belum terjadi begitu. Kan kondisinya kan lain kan. Jadi kalau kita sebut saudara Febri melakukan tindakan pembelaan atau menerima tawaran pembelaan beyond the call of duty, nah itu istilah yang saya mau cari. Beyond the call of duty, maka itu adalah tindakan yang betul-betul etis. Tapi sebaliknya, kalau belum ada keadaan itu, belum ada keadaan threshold di mana seseorang melampaui tugasnya lalu menerima sesuatu yang bahkan kontroversi, maka tidak ada pembenaran moral di situ. Jadi penerimaan sesuatu itu sekarang bukan diukurkan pada kode etik profesi, tapi pada tadi community of ethics, ya itu istilahnya. Ya. Kalau itu katakanlah pro bono gitu ya, yang tanpa bayaran, mungkin tidak akan muncul kontroversi, Bung Rocky ya. Orang ini betul-betul semata-mata persoalan dia menegakkan sebagai penegak hukum, kan pengacara itu juga penegak hukum, dan dia akan membantu orang yang memang tidak dilindungi secara hukum gitu. Tapi kan kita tahu belakang dalam kasus Ferdy Sambo, kasus Ibu Putri ini, dia ini meskipun sekarang sudah resmi dicopot oleh lembaga kepolisian, dia bukan jenderal lagi gitu. Jadi artinya Ibu Putri Sambo juga bukan istri seorang pejabat tinggi lagi, tetapi tetap saja kita tahu pengaruh dari Ferdy Sambo itu tetap saja ada bagian-bagian yang masih tersisa di kepolisian. Itu prinsip. Jadi kita menguji demi prinsip atau bukan demi prinsip. Kalau demi prinsip oke, ya, serahkan itu ke LBH. LBH harus bela kalau diminta untuk membela Ibu Putri tanpa bayaran tuh. Jadi itu intinya. Kan sama dengan waktu saya pertama kali dianggap membela Ibu Putri, waktu saya bilang bahwa Ibu Putri di awal-awal hari pertama itu dia mesti dianggap tidak bersalah tuh, karena dia perempuan mengalami perkosaan, tuduhan perkosaan, benar apa enggak benar, dia mesti dilindungi dulu karena berlaku prinsip umum. Seorang perempuan yang melaporkan perkosaan terbukti atau tidak terbukti pada saat itu, dia dilindungi dulu. Itu tindakan preemptif karena dia rentan untuk dibully lebih lanjut. Jadi itu perlindungan awal sebelum masuk ke pengadilan. Itu dasar hukum internasional begitu. Kenapa? Karena perempuan rentan, maka dia dilindungi. Lalu muncul segala macam gosip, Rocky Gerung udah dibayar sehingga dia membela. Bukan, itu saya membela karena prinsip hukumnya tuh lain kalau sebagai pengacara. Jadi banyak juga ini baser-baser dulu yang menganggap bahwa seseorang itu dibela, atau kalau seseorang ucapkan dalil maka di belakangnya ada amplop. Enggak,
Nah, belakangan kan orang mengerti bahwa oke, saya mengatakan sudah selesai, jangan dibela lagi itu karena udah masuk dalam due process of law dan terbukti di awal rekonstruksi Ibu Putri masuk di dalam kategori paling nggak saksi berat, kira-kira begitu kan. Jadi sebetulnya itu yang terjadi. Tapi saya kan bukan pembela di situ kan. Saya hanya sebagai edukator, sebagai mantan dosen filsafat hukum, tahu prinsip itu tuh. Nah, beda dengan saudara Febri yang adalah pengacara profesional, yang ada tarifnya tuh. Orang mempersoalkan itu. Itu sebetulnya kerumitannya di situ. Yes, oke. Nah, kita masih nyambung dengan yang masalah hukum yang kemarin juga kita bahas sebagai sebuah dagelan yang tidak lucu gitu ya, berkaitan apa yang terjadi antara Mahkamah Konstitusi, salah satu hakim di Mahkamah Konstitusi dengan DPR, khususnya Komisi 3. Dan sekarang mereka bergerak dan ternyata saya juga lagi bingung dasarnya apa kemudian DPR bisa mencopot itu. Ternyata memang kalau kita lihat dalam undang-undangnya Mahkamah Konstitusi itu nggak bisa. Gitu. Jadi memang arogansinya yang dikeluarkan. Karena Anda saya yang pilih, maka saya berhak untuk mencopot Anda kembali. Kalau begitu kita pasangkan pada Presiden. Bahwa karena rakyat memilih dan kepuasannya udah berkurang, maka rakyat yang berkurang, kepuasannya minta Presiden untuk dibatalkan. Kan paralelisasinya begitu kan. Tapi yang bagi saya menarik adalah reaksi dari Pak Jimli atau terutama Pak Mahfud yang datang ke protes ke Mahkamah Konstitusi kan. Itu berarti ada percakapan antara mantan-mantan hakim ini untuk mempersoalkan etika dari DPR yang arogan. Itu intinya tuh. Tetapi ketika DPR juga arogan soal 20%, kok nggak diprotes kan? Jadi itu soalnya tuh. Ketika pimpinan Mahkamah Konstitusi menolak terus-menerus dalil dari pemohon judicial review 20%, Mahfud MD juga nggak ngomong apa-apa. Jadi juga ada persoalan etis di situ. Demi apa? Karena ini tahun politik, lalu pamerkan bahwa kami menganggap DPR itu arogan. Oh iya, rakyat juga menganggap istana arogan karena nggak membela PT 0%. Jadi ya ada bagusnya juga memang, tapi ada yang konyolnya juga. Orang anggap mentang-mentang lalu mendua di dalam posisi etisnya. Itu intinya. Ya Pak Jimli juga begitu dan Pak Mahfud lebih-lebih lagi karena dia pejabat dan mendatangi DPR kan juga ajaib kan. Bukan harusnya mendatangi DPR kalau protes, bukan datang ke Mahkamah Konstitusi gitu. Iya, datang ke Mahkamah Konstitusi buat protes ke DPR melalui Mahkamah Konstitusi kan. Datang aja ke DPR tempat. Bahwa pemerintah tidak setuju dengan soal itu. Berkali lah antara DPR dan pemerintah, tapi itu juga nggak mungkin karena artinya pemerintah berkelahi dengan pemerintah karena sama-sama aja isinya. Tapi ini saya kira ini komplikasinya ini sangat menarik karena kan surat ini dikirim pada Presiden kan untuk menjawab pelepasan itu. Padahal kalau menurut prosedurnya kata undang-undangnya harusnya surat itu dari Mahkamah Konstitusi bukan dari DPR. Jadi saya kira ini dari sisi hukum ketatanegaraan juga menarik, dari praktek hukum ketatanegaraan dan juga termasuk administrasi pemerintah juga jadi menarik ini, Bung Rocky. Ya, saya nggak peduli dengan administrasinya. Saya cuma melihat bahwa ini semacam capernya DPR gitu. Karena supaya ada perimbangan bahwa rakyat nggak bisa omelin Mahkamah Konstitusi, DPR bisa. Oke. Padahal DPR sebagai wakil rakyat minta DPR mempersoalkan 20% itu kan. Itu permintaan rakyat. Ini rakyat nggak minta apa-apa, DPR bereaksi untuk mencopot lagi Mahkamah Konstitusi. Jadi ini caper doang nih, komisi caper namanya nih, Dewan Percaperan Rakyat. Oke. Saya kira berarti meskipun ini kasus berlanjut, kalau kita kembali membahas soal ini, posisinya kita adalah sebagai penonton yang menikmati kekonyolan kekeduhan itu, gitu ya? Ya kita nikmati lah berkelahi. Kan dulu kita bikin tesis ini akan terjadi perkelahian antar lembaga, ini memang terjadi itu. Kan sebetulnya kalau Pak Mahfud udah datang ke Mahkamah Konstitusi untuk kasih support misalnya, itu artinya dia udah melapor pada Presiden dan Presiden bilang coba ganggu dulu DPR. Itu artinya Presiden minta mengganggu dirinya sendiri juga kan. Kan DPR sama juga tuh, DPR dan Presiden apa bedanya? Jadi kekonyolan itu yang tadi betul harus kita nikmati aja sebagai dagelan kecil. Oke, mari kita nikmati dan kita kawal dengan 0%. Yes. Siap, mengawal. Thank you, Bung Rocky. Oke.
Gitu.